Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian sistem operasi saya sendiri, Aimas Mastoah dengan NIM 411231029. Di sini jawaban soal nomor 1 yaitu hitunglah waktu tunggu waiting time untuk setiap proses. 1. Langkah-langkah perhitungan. Time kuantum 4, waktu kedatangan dan burst time diberikan untuk P1 hingga P5. Tabel data awal yaitu proses ada P1, P2, P3, P4, P5. Waktu kedatangan 0, 1, 2, 3, 4, burst time 10, 4, 6, 8, 12. Simulasi Gantt chart round robin, kita jalankan proses secara bergantian hingga semua proses selesai dengan alokasi masing-masing 4 ms per giliran, yaitu giliran pertama 0 kurangi 20, P1 4 ms, P2 4 ms selesai, P3 4 ms, P4 4 ms, P5 4 ms. Giliran kedua yaitu 20 dikurangi 36 ms, P1 4 ms selesai, P3 2 ms selesai, P4 4 ms, P5 4 ms. Giliran ketiga 36 dikurangi 48 ms, P4 4 ms selesai, P5 4 ms. Giliran keempat yaitu 4852 ms, P5 4 ms selesai. Mencatat waktu selesai setiap proses. Proses P1, P2, P3, P4, P5 yaitu waktu kedatangannya 0, 1, 2, 3, 4. Burst time yaitu 10, 4, 6, 8, 12. Waktu selesai 20, 9, 22, 40, 52. Menghitung waktu tunggu waiting time. Waiting time di sini yaitu waktu selesai, waktu kedatangan, burst time atau text, waiting time, text, waktu selesai, text, waktu kedatangan, text, burst time, waiting time, waktu selesai, waktu kedatangan, burst time. Prosesnya itu masih sama, P1, P2, P3, P4, P5, waktu kedatangannya 0, 1, 2, 3, 4, burst time 10, 4, 6, 8, 12, waktu selesai 20, 9, 22, 40, 52. Waiting time 20 dikurangi 0 dikurangi 10 sama dengan 10, 9 dikurangi 1 dikurangi 4 sama dengan 4, 22 dikurangi 2 dikurangi 6, 14, 40 dikurangi 3 dikurangi 8 sama dengan 29, 52 dikurangi 4 dikurangi 12 sama dengan 36. Hasil akhir, waiting time untuk P1 10, waiting time untuk P2 4, waiting time untuk P3 14, waiting time untuk 42 29, waiting time untuk P5 36. Rumus AWT total waiting time, jumlah proses total waiting time 10 tambah 4 tambah 14 tambah 29 tambah 36 yaitu 93. Jumlah proses dibagi 5. Waiting time-nya adalah 93 dibagi 5 sama dengan 18.6 ms. Hasil akhir average waiting time yaitu 18.6 ms. Kedua, kelemahan dan solusi round robin. Kelemahan, jika burst time proses besar terjadi banyak konteks switching, memperlambat eksekusi dan mengurangi efisiensi. Solusinya yaitu gunakan time quantum adaptif, kombinasikan dengan algoritma seperti short job next SJN. Optimalkan time quantum agar jumlah konteks switching minimal. Lanjut, jawaban soal nomor 2. Nomor 1. Metode alokasi file yang cocok. Berdasarkan karakteristik file dan sistem yang dijelaskan, dua metode alokasi file yang cocok untuk sistem live iklan ini adalah alokasi terhubung, link allocation. Penjelasannya yaitu metode ini menyimpan file dan blok-blok yang terhubung secara logis menggunakan pointer. Setiap blok data berisi pointer ke blok berikutnya sehingga memungkinkan penyimpanan file dalam lokasi yang tidak bersebelahan non-contiguous. Cocok untuk file besar yang memerlukan penyimpanan dinamis seperti MOVI 1
MP4 dan MUPI 2 MP4. Keunggulan: mengurangi fragmentasi eksternal, efisien untuk file dengan ukuran bervariasi. Kelemahannya pun yaitu ada akses sekuensial lambat karena harus mengikuti pointer antar blok. Yang B, alokasi index allocation. Penjelasannya yaitu metode ini menggunakan indeks untuk menyimpan lokasi semua blok dan sebuah file. Setiap file memiliki indeks di lokasi tertentu dan semua blok menyimpan file terdaftar dalam indeks tersebut. Cocok untuk file kecil hingga sedang seperti musik dan report. Keunggulan: akses langsung random access lebih cepat dibanding metode terhubung. Efisien untuk file berukuran kecil hingga menengah. Kelemahannya itu pun indeks dapat memakan ruang tambahan dan penyimpanan. Yang kedua ini adalah solusi untuk meningkatkan kinerja sistem file. Untuk meningkatkan kinerja sistem file dalam proses alokasi dan akses file, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan File Allocation Table (FAT) atau NTFS. Sistem seperti FAT atau NTFS dapat membantu memanage alokasi file dengan lebih terorganisasi. NTFS mendukung indeks dan akses file cepat. B. Menggunakan buffering dan caching. Teknik buffering dan caching membantu mempercepat akses file dengan menyimpan data yang sering diakses dalam memori sementara. Cocok untuk sistem iklan yang memutar konten berulang. C. Defragmentasi secara berkala. Mengurangi fragmentasi internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja akses file. D. Optimasi ukuran blok. Menyesuaikan ukuran blok agar sesuai dengan kebutuhan file, misalnya ukuran blok lebih besar untuk file video panjang seperti movie. Kompresi data. Kompresi file besar untuk menghemat ruang penyimpanan, terutama untuk file audio dan video. F. Penggunaan SSD (Solid State Drive). SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis lebih tinggi dibanding HDD, sehingga meningkatkan kinerja alokasi dan akses file. G. Penerapan sistem file khusus. Menggunakan sistem file yang dirancang untuk pemrosesan multimedia seperti XT4 atau XPS yang lebih efisien dalam menangani file besar. Lanjut jawaban soal nomor 3 yaitu 1. Akses data dan kapasitas penyimpanan RAID 5. Akses data RAID 5 menggunakan stripping dan variety yang tersebar di semua disk. Jika satu disk rusak, data masih bisa diakses dengan cara merekonstruksi data yang hilang menggunakan data yang ada di disk lainnya dan informasi varietas yang ada di disk lainnya. Dengan demikian, meskipun disk ketiga rusak, data tetap dapat diakses tanpa gangguan. Kapasitas penyimpanan dalam RAID 5. Kapasitas yang dapat digunakan dihitung sebagai jumlah disk dikurangi 1 kali kapasitas per disk dengan 5 disk masing-masing 2 TB. Kapasitas yang dapat digunakan adalah total kapasitas sama dengan 5 dikurangi 1 kali 2 TB sama dengan 8 TB. Nomor 2, pemulihan sistem setelah mengganti disk yang rusak. Langkah-langkah pemulihan. Pertama, ganti disk yang rusak. Yang kedua, proses rebuild. Ketiga, pemantauan dan sistem operasi akan memuat halaman dari disk ke memori utama. Lanjut, bagaimana sistem operasi menangani breakpoint? Satu adalah sistem operasi menghentikan proses yang terblokir. Kedua, halaman yang diminta dicari disk dan dipindahkan ke memori utama. Ketiga, jika memori penuh, halaman yang jarang digunakan dipindahkan ke disk. Keempat, proses dilanjutkan setelah halaman tersedia. Lanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Satu adalah frekuensi pada kedua, kecepatan disk, ketiga, ukuran halaman dan memori. Lanjut nomor 2, fragmentasi eksternal dan pengaruhnya pada kinerja sistem. Fragmentasi eksternal dalam virtual memory terjadi saat ruang kosong di memori utama dipecah menjadi bagian kecil dan tersebar, sehingga tidak bisa digunakan untuk muat halaman besar meskipun secara total ada ruang yang
jawaban UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.